ada yang memberikan ini untuk Bapak? Untukku? Iya, Pak. Terima kasih. Bukankah ini kerudung ibu? Kenapa ada darahnya? Sekarang jangan bilang kalau aku sengaja mengikutimu. Ada apa, Kunz? Kok ada masalah? Twinkle. Ini kerudung ibuku. Ada darahnya di situ. Maaf, Pak. Ya? Apa kau lihat ibuku? Dia pergi ke arah sana. Ada apa? Kenapa kau melihatku seperti itu? Apa itu di tanganmu, Pun? Bukan apa-apa, Bu. Ada orang yang memberiku hadiah pernikahan. Aku belum sempat menyimpannya di dalam. Ibu sedang telepon. Ibu bicara dengan siapa? Pamanmu Sunil dari Mirzapur tadi telepon. Karena di situ berisik sekali, ibu ke sini. Tapi kalian bertiga sedang apa di sini? Tidak apa-apa, Bu. Beberapa teman Twinkle tidak bisa datang, jadi mereka mengirim pesan video. Karena sinyalnya lemah sekali di dalam, jadi kami keluar kemari. Baiklah, ibu tinggal dulu ya. Halo? Pengantin baru. Apa kau suka dengan pesan video yang kukirim tadi? Coba bayangkan. Trailernya saja keren. Pasti filmnya bagus sekali, bukan? Jadi masih ada waktu. Batalkan pernikahan ini dan pergilah. Dengar ya. Kalau kau sampai menyakiti ibuku, aku akan membalasmu. Sampai kau tidak akan bisa... Menjijikkan. Lelucon rendahan. Lelucon rendahan yang menyangkut ibu orang lain. Kau semakin lama semakin merendahkan diri sendiri. Kau punya masalah denganku, hadapi aku. Kenapa kau libatkan orang lain di sini? Kenapa kau mengganggu Kunz dan ibunya? Karena kau pergi meninggalkanku demi Kunz. Dan dia orang yang merebutmu dariku. Dengar, Twinkle, pahami ini. Dan buatlah Kunz paham ini juga. Aku mungkin hanya bercanda saja tadi. Tapi aku hanya perlu waktu. Tidak lebih dari 2 menit. Ya, 2 menit saja. Tidak lebih dari itu. Aku bisa mengubah lelucon menjadi kenyataan. Kau tahu betul kan siapa aku? Aku bisa melakukannya. Kau bisa melakukannya hanya kalau dibiarkan melakukannya. Aku sudah abaikan semua perilaku burukmu sampai sekarang. Tapi tidak akan lagi. Aku sudah muak denganmu dan ulah gilamu itu. Dan sekarang hanya ada satu cara untuk menghentikanmu. Dengar, kalau pacarmu menyakiti ibuku sedikit saja, kalau sampai dia menyentuh ibuku, aku bersumpah, aku tidak akan mengampuninya. Akan kubalas Euphrates sebelum kau bertindak. Dan aku juga peduli pada ibumu. Seperti dirimu. Lagi pula dia juga calon ibu mertuaku. Sebelum Euphrates melakukan sesuatu, kita harus hentikan dia bagaimanapun caranya. Kau yang membawa ini. Gimana Euphrates? Katakan! Tuan Sarna, tenang saja. Kami sudah menerima pengaduanmu. Dan kami sekarang sudah menahan Euphrates Lutra. Mohon agar kau tenang saja, karena dia tidak akan mengganggumu lagi. Dan dia pasti tidak akan bertingkah di penjara. Aku berusaha semampuku agar keadaan tidak jadi seperti ini. Tapi ternyata kau tidak memberiku pilihan yang lain. Kenapa kau bawa aku dan dirimu dalam kondisi seperti ini?
Kau seharusnya senang. Akhirnya kau akan ke rumahmu yang sebenarnya. Dan aku harap kau tidak gila lagi. Kau sudah banyak menimbulkan masalah. Kau ingin agar aku dan Twinkle tidak menikah. Kau melakukan segalanya untuk mencegahnya. Tapi sekarang kau sudah gagal. Silakan saja kau benturkan kepalamu ke dinding atau kau tinju dengan tangan. Karena aku dan Twinkle akan tetap menikah. Dan kau tidak bisa melakukan apapun. Bawa dia pergi, Inspektur. Ponselnya juga tidak aktif. Aku heran, sebenarnya kemana Twinkle dan Kunz pergi sekarang ini? Semoga tidak ada masalah. Terakhir kali aku melihat Kunz dia bersama Twinkle. Semoga tidak terjadi apa-apa pada putraku. Kenapa kau bilang seperti itu? Kunz pasti baik-baik saja kalau dia pergi bersama Twinkle. Justru karena itu aku bilang begitu. Usa, kenapa aku bicara yang tidak-tidak? Kalau Twinkle bersama Kunz, dia pasti akan baik-baik saja, kan? Lihat, itu dia mereka datang. Ayo. Ada apa ini, Nak? Kenapa kalian pergi tanpa memberitahu? Kami juga tidak bisa menghubungi ponsel kalian. Kau tahu, Nak, dianggap pertanda buruk kalau calon pengantin wanita dan pria pergi bersama saat hari pernikahan. Hah? Kenapa kau pergi bersama dengan Kunz? Hah? Kunz, memangnya apa yang begitu penting? Sampai kau harus meninggalkan semua urusan. Sebenarnya begini Paman, Bibi. Akulah yang telah mengajak mereka pergi ke sana. Di dekat sini ada sebuah kuil. Konon katanya kalau ada pasangan yang ke sana membuat simpul suci dan memberi persembahan, maka hidup mereka akan bahagia. Karena itu, ku minta mereka datang ke sana. Wah, niatmu baik sekali. Tapi seharusnya kau memberitahu kami, kan? Sudahlah, tidak apa-apa. Baiklah, Cingki, kau ajak dia ke atas dan persiapkan semuanya, ya. Kunz sayang, aku ingin bicara denganmu. Kunz sayang, ini adalah pisau milik ayahnya Twinkle. Dia mendapatkan ini saat kami menikah. Kau pasti sudah tahu kan? Ini kombinasi antara belas kasih dan kehormatan. Ini simbol pelindung kita. Setiap saat seseorang menyakiti atau mengganggu kita, maka pisau ini selalu melindungi harga diri dan kehormatan. Dan hari ini aku akan menyerahkan Twinkle padamu. Twinkle kesayanganku dan alasanku menjalani hidup ini. Dan karena itu, pisau ini juga akan menjadi milikmu. Dengar sayang, Twinkleku adalah kebahagiaanku. Maka perlindungannya, keselamatannya, semua itu ada di tanganmu sekarang. Aku menyerahkan padamu tanggung jawab yang besar. Tapi aku sangat yakin kalau kau akan bisa memenuhi tanggung jawabmu dengan baik. Dan aku juga yakin kalau terjadi sesuatu yang buruk pada Twinkle, kau tidak akan ragu menggunakan pisau ini untuk melindunginya. Benar kan, sayang? Bibi menyerahkan putri Bibi padaku. Aku sadar ini tanggung jawab terbesarku di dunia. Tapi aku berjanji padamu, Bi. Aku akan menjaga Twinkle melebihi nyawaku sendiri. Tidak akan kubiarkan apapun terjadi padanya. Percayalah padaku, Bi. Aku berjanji. Aku tahu itu, Nak. Aku percaya padamu. Dan aku juga tahu kau tidak bersalah atas apapun yang terjadi di rumah pertanian itu. Itu hanya kesalahpahaman saja. Kau tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Twinkle tidak akan mungkin mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi darimu. Semoga Tuhan terus menjaga kebahagiaan kalian. Baiklah, Nak. Sekarang bersiap-siaplah atau kau bisa terlambat nanti. Ayo cepat. Baiklah. Ya Tuhan,
Semoga tidak terjadi apapun pada pernikahan ini. Lancarkan semua proses dan urusannya. Ada apa? Kaget melihatku ya? Hah? Apa kau pikir kau bisa mencegahku membatalkan pernikahanmu ini? Dan aku akan diam saja? Ya benar, inspektur itu memang jujur. Tapi dengar kawan, kau meremehkan kekuatan uang. Kau bisa temukan orang tidak jujur di antara ratusan orang jujur. Dengar, kau sudah selesai. Ada suasana bahagia di sini. Jadi tidak akan kubiarkan kau bertindak seenak. Pernikahan ini diberkati dengan persetujuan, dengan berkah, dan juga kebahagiaan. Dan aku tidak akan membiarkan kau merusaknya. Apa kau mengerti? Atau harus kupaksa? Keluarlah. Ayo cepat. Baiklah. Aku akan pergi dari sini. Tapi mana mungkin kulewatkan kesempatan ini? Hah? Bukankah sudah kubilang padamu, jangan berani macam-macam pada Yuvraj. Benar kan? Kau ingin sekali jadi pahlawan. Sekarang ucapkan selamat tinggal pada hidupmu sendiri. Selamat jalan, Kunz. Dan halo, Twinkle. Pengantin barumu akan datang untuk menjemputmu. Kunz, ayo kita pergi. Kunz, Dia tadi di sini kan? dia baru saja kemari ke kamar kecil. Ini dia pengantin prianya. Karena semangat ke kamar kecil memakai penutup kepala. Yang benar saja, masa seperti ini? Iya benar. Sekarang cepat lepaskan penutup kepala. Maka iparmu akan melakukan ritual. Ayo kita pergi, Pangeran. Kita lakukan ritualnya. Anan, suruh Kunz ke bawah. Ini sudah cukup lama. Kunz, sebaiknya kau ke bawah dan lakukan ritualnya. Kalau momen suci ini terlewat semenit saja, kau tahu bagaimana marahnya ayah nanti. Ayo cepat sana. Iya, ayo Ayo. cepat. Pelan-pelan. Hei, ada apa sayang? Kenapa wajahmu terlihat sedih? Apa semua baik-baik saja? Aku tidak tahu, Bu, tapi aku merasa aneh. Seolah ada sesuatu yang salah. Sepertinya akan ada masalah. Oh, tidak akan ada apa-apa sayang. Kau hanya merasa gugup dan hal itu wajar sebelum pernikahan dirasakan semua gadis. Kau tunggu saja.
Saat kau masuk podium dan menatap Kunz, semua kegugupan pasti akan hilang. Sekarang, ayo tunjukkan senyummu yang cemerlang itu. Nah, itu baru bagus. Ibu, hari ini aku akan memasuki hidup baru. Dan aku ingin memulai kehidupan pernikahanku dengan mengatakan yang sebenarnya padamu tentang aku dan Euphrates. Aku akan katakan semua hal yang kurahasiakan dari ibu selama ini. Tapi ibu terlihat bahagia sekali. Dan aku tidak mau merusak suasana hati ibu. Tapi aku berjanji pada ibu, aku akan katakan semuanya setelah pernikahan ini selesai. Baru aku akan merasa lega setelah itu. Wah, Kakak Twinkle. Aku serius. Aku belum pernah melihat pengantin secantik ini sebelumnya. Kau terlihat cantik sekali. Luar biasa. OMG! Wah, wah, wah! Hari ini Twinkle kita terlihat jauh lebih cantik sebagai pengantin. Tapi akan kukatakan satu hal. Aku belum pernah lihat pengantin secantik selain anak dari bibiku. Kau tahu apa yang dia pakai? Saat pernikahan dia memakai celana panjang dan kaos t-shirt yang bagus sekali. Aku belum pernah lihat pengantin semodern itu. Hebat sekali. Sangat luar biasa. Pini, dengar. Apapun yang kau katakan atau apapun yang dipakai orang lain, tapi tidak ada pengantin yang bisa secantik Twinkle. Ibu mulai menangis lagi kan? Mataku juga bisa basah kalau lihat ibu menangis. Lalu make upku bisa berantakan. Kalau begitu, keponakan Bibi Pini bisa menjadi pengantin yang paling cantik. Apa ibu mau? Tidak, sayang. Kalau begitu ibu senyum. Ya Tuhan, biarkanlah proses pernikahan ini berlangsung dengan lancar. Semoga tidak terjadi apapun. Berkatilah pernikahan ini, Tuhan. Hei, tunggu dulu. Hei, ada apa dengan kalian? Pistol. Pemakaman. Tunggu, Kunz. Tunggu sebentar. Angkat penutup wajahmu sedikit, lalu pakai ini. Apa itu? Ya Tuhan, warna merah yang jatuh, seperti pertanda bunuh. Tidak. Sudah, biarkan saja. Aku akan mengambil yang lain. Tidak, Lena. Biarkan momen suci pernikahan ini bisa datang. Kunz, ayo.
Kunj, berikan tanganmu, nak. Pendeta ingin mengikatkan simpulnya. Nah, kau harus lepaskan jam tangan, karena kita akan mengikatkannya di sini. Kunz, kau selalu memakai jam tangan di kiri kan? Kenapa sekarang kau pakai di kanan? Dengar, Nak. Lepaskan jam tangan. Ayo lepaskan, Kunz. Berikan pada ayah. Kalian berdiri dan memutari api suci. Suara itu dari sini, dari bawah tanah. Kunz, berikan tangan. Kunz, berikan tanganmu. Kunz, berikan. Kunz. Kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Kunz. Pelan-pelan, Kunz. Ayo. Kau tidak apa-apa? Kunz, ayo, berhati-hati. Ada apa ini? Bagaimana kau di sini? Aku harus segera kembali ke rumah. Katakan ada apa sebenarnya? Kenapa kau ada di peti mati ini? Aku akan ceritakan semuanya di mobil. Akan kuantar kau kemanapun kau mau. Tapi jelaskan dulu, ada apa ini? Kalau aku tidak datang ke pernikahan itu tepat waktu, akan ada masalah besar. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo Sid, lebih cepat lagi. Oh ya Sid, terima kasih. Kau datang tepat waktunya. Kalau tidak... Tidak perlu terima kasih. Jangan konyol, Kun. Aku sudah mengalami semua ini. Ini juga terjadi padaku. Kalau aku, ibu mertuaku yang sudah memainkan trik kotornya kepada diriku, Kun. Dan kalau kau, pelakunya adalah mantan Twinkle. Siapa namanya? Euphrates. Ya, Euphrates. Dengar kawan, ikatan yang sudah direstui oleh Tuhan. Kau tidak perlu takut pada apapun. Jangankan Euphrates, tidak ada orang yang bisa menyakiti. Ingatlah satu hal, kau tidak perlu merasa takut dan kuatkan hati. Kau hanya perlu berdoa pada Tuhan, dan kau akan menang. Aku berdoa pada Tuhan. Aku berdoa pada Tuhan. Menyingkir! Jalanan padat sekali. Iya, dan kenapa harus sekarang kita kena macet? Sid, aku akan lanjutkan perjalanan sendiri.
Lagi pula ini pertarunganku. Aku harus menghadapinya sendiri. Aku pergi dulu. Ya, pergilah sana. Dan seperti ku bilang, kau jangan takut. Tuhan akan selalu bersama denganmu. Dan ingatlah, Kun, jangan lupa telepon aku setelah kau dan Twinkle menjadi suami istri. Pergilah sana. Semoga berhasil. Ya. Ya Tuhan, karena Engkau telah menciptakan mereka sebagai orang baik, bantulah mereka menikah dengan baik pula. Jaga mereka baik-baik. Sekarang pengantin wanita melangkah maju. Lihat Raman, tinggal 2 kali putaran lagi, lalu acara pernikahan Twinkle akan selesai. Impianku selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Aku yakin Kunz akan membuat Twinkle terus bahagia. Dia akan memenuhi hidupnya dengan kebahagiaan. Aku bisa melihat kehidupan yang sangat berbunga-bunga untuk Twinkle dan Kunz. Sekarang adalah putaran terakhir. Euphrates? Euphrates, kau di sini. Mana Kunz? Kalau kau mau Kunz tetap hidup, ikutan berputar denganku. Dan hanya aku yang tahu di mana Kunz berada saat ini. Kalau kau mau Kunz tetap hidup, ikutan berputar denganku. Ikuti ritual ini sampai selesai. Euphrates, ngomong kosong apa ini? Kalian lihat kan? Kalian lihat apa yang aku takutkan sekarang terjadi. Dan semua terjadi adalah karena gadis ini. Semua kejadian ini karena rencana kau dan Euphrates ini. Selalu saja membuat masalah di keluarga kami. Putraku selalu saja terseret dalam masalah ini. Kenapa? Karena ingin menyelamatkanmu. Ayo lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu untuk anakku. Euphrates, di mana Kunz? Apa yang kau lakukan? Euphrates, apa yang kau lakukan? Berani sekali kau mendekatinya dan menyentuhnya. Aku tidak akan membiarkannya. Dia wanita yang akan jadi istri. Apa kau pikir kau akan berhasil dengan semua rencana jahat? Kau akan membohongi semuanya dengan menikahi Twinkle. Apa kau pikir kau cukup pintar? Akan kuhancurkan semua kesombongan dan aku akan mengukur. Ada apa? Kau kaget melihatku di sini? Kau berpikir bagaimana aku bisa lolos meskipun rencana jahatmu sudah cukup matang?
Kau pasti heran bagaimana aku bisa keluar dari kubur di mana anak buahmu menguburku secara paksa. Apa? Manusia jahat ini berencana membunuhku supaya dia bisa menggantikan posisiku dan menikahi Twinkle dengan membohongi kalian semua. Dan kau harus tahu, tidak ada yang bisa menyakiti seseorang yang dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan masih melindungiku dengan mengirim Sid yang tiba-tiba ada di sana tepat waktunya. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati. Ada apa? Kenapa kau diam? Ayo bicara! Ayo bicara! Ya, kau benar sekali. Memang itu yang kulakukan. Aku mengaku, aku ingin membunuh Kunz dan menikahi Twinkle dengan membohongi semua. Memangnya kenapa? Apa masalahnya? Semua diperbolehkan dalam hal cinta dan juga perang. Aku sungguh-sungguh mencintai Twinkle. Memangnya kenapa? Aku tidak bisa melihatnya jatuh ke tangan orang lain, apalagi menjadi milik orang lain. Dan hari ini, kalau Twinkle akan menikah, itu hanya denganku saja. Kenapa kalian tidak mengerti, ha? Twinkle adalah cintaku, dia obsesiku. Kami berdua saling mencintai dan kami ingin menikah, itu saja. Aku sudah berusaha menjelaskan ini padamu sejak dulu, tapi kau tidak mengerti. Kau terus saja menghalangi kami. Kau itu hanyalah pengganggu dan merampas Twinkle dariku. Kalau saja kau tidak ikut campur, maka ini semua tidak akan pernah terjadi, ya kan? Tapi ternyata, apa yang telah kau lakukan? Kau mau jadi pahlawan. Tapi kali ini, apapun yang terjadi, Twinkle akan kurebut kembali darimu. Dia siapa yang bisa menghalangiku? Kurasa aku harus cerita semuanya pada ibu, supaya kami bisa terbebas dari semua kegilaan Euphrates. Manusia seperti apa kau ini? Hah? Meskipun sudah diperingati berulang kali, kau masih berbuat serendah ini? Kau pikir dengan berulang kali berkata bohong tentang putriku, maka kau bisa meyakinkan semua orang untuk percaya perkataanmu? Tidak! Putriku sama sekali tidak melirik padamu, dan kau bilang kalau dia mencintaimu. Aku hanya tahu satu hal, kalau semua ini adalah rencana busuk. Kau memang ingin merusak pernikahan putriku. Ini bukanlah rencana. Ini sungguh cinta. Hentikan dramamu itu. Aku mengatakan yang sebenarnya, percayalah. Sudah, diam. Twinkle mencintaiku. Hentikan omong kosong. Kalau kau sebut nama Twinkle lagi keluar dari mulutmu itu, kau akan hadapi kemarahan. Aku sangat mengenal Twinkleku karena aku adalah ibunya. Dan kalau memang terjadi sesuatu antara kalian berdua, aku akan jadi orang pertama yang dia beritahu. Dan kami semua tahu siapa dirimu. Kau adalah anak dari Anita Lufra. Baik ibu dan anaknya punya niat yang sama, yaitu menghancurkan pernikahan putriku. Sini, biar aku tangani dia. Kau dengarkan aku, Pengboy. Inilah akibat yang akan kau terima kalau kau macam-macam dengan hidup orang lain. Apa kau sengaja ingin mati, ha? Kau mengincar putri kami, lalu menyalahkannya. Dan kau lakukan itu di hari pernikahannya. Aku habisi kau. Hai! Sudah cukup, Yuffie. Cukup! Selama ini ibu selalu diam saja. Tapi kali ini ibu tidak akan diam, Euphrates. Ada apa denganmu? Manohar, aku tahu Euphrates sudah membuat kesalahan besar. Euphrates! Aku minta maaf. Mewakili Euphrates, maafkan anakku, aku mohon.
Tolong maafkan Euphrates. Tolong. Kalau aku tahu dia datang ke sini dan melakukan hal seperti ini, pasti tidak akan kubiarkan. Maafkan dia, aku mohon Manohar. Maafkan kebodohannya. Kebodohannya? Kau sebut kelakuannya itu adalah kebodohan? Dia sudah membuat semua rencana ini dengan sangat matang. Dan sudah jelas aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia berusaha untuk menghancurkan hidup putriku, iya kan? Bayangkan saja kalau putaran itu sampai selesai, hidup putriku akan jadi neraka selamanya. Bagaimana bisa aku maafkan dirinya? Lila, aku tahu Euphrates sudah membuat kesalahan yang besar. Mungkin kesalahan seperti itu tidak bisa dimaafkan. Tapi aku harus bagaimana? Dia begitu mencintai Twinkle sampai dia menjadi gila seperti ini. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya. Aku harus bagaimana? Kau juga seorang ibu, Lila. Kau tahu kan kalau anak-anak sering berbuat salah. Dengar, Lila, untuk pertama kalinya aku memohon maaf kepadamu mewakili anakku Euphrates. Tolong maafkan dia. Dia tidak akan berbuat seperti ini lagi. Cukup! Anita, ini adalah peringatan yang terakhir untukmu. Kalau dia terlihat mendekati keluarga ini lagi, maka tidak akan kuampuni dia. Apa kau mengerti kata-kataku, Anita? Sekarang bawa dia pergi dari sini. Cepat bawa dia pergi dari sini. Keluar! Ayah, orang ini keras kepala. Kunz, Terima kasih, Manohar. Ayo. Ayo, Euphrates. Lepaskan aku. Ayo, cepat. Biarkan aku di sini. Ayo. Ibu, tolong Euphrates, lepaskan aku. sudah. Ibu, Ayo, aku kita harus menikah pulang. dengan Twinkle, Ayo. Bu. Lepaskan aku. Aku harus menikah dengannya. Aku ingin menikahimu. Aku mencintaimu, Twinkle. Dan Twinkle juga mencintaiku. Tanya saja dia. Tanya. Dia diam hanya karena dia takut ada keluarganya. Tapi dia sebenarnya mencintaiku. Iya kan? Dia hanya mencintaiku, Bu. Dan kalau tidak aku dapatkan Twinkle, aku akan mengamuk di sini. Aku akan membuat kekacauan. Macam-macam. Hentikan. Ayo ikuti ibu pulang. Kenapa kau tidak mengerti? Ini hanya masalah ibu dengan Lila. Ibu bisa tangani sendiri. Ibu tidak akan membiarkan hidupmu hancur karena masalah ibu. Kenapa kau tidak mengerti? Hanya kau milik ibu satu-satunya. Kalau mereka menyerahkanmu pada polisi, apa yang akan terjadi pada ibu? Aku tidak peduli, Ibu. Kalau kita pergi dari sini sekarang, Twinkle akan menikah dengan Kunz. Aku akan kehilangan dia selamanya. Aku tidak akan bisa, Ibu. Aku mencintainya. Cukup, Euphrates. Sudah cukup. Sekarang ikuti ibu. Kau tidak akan kuampuni, Kunz. Akan kuhabisi kalian semua. Semuanya. Euphrates. Kalian semua merampas Twinkle dariku. Akan kuhancurkan kalian semua. Tunggu dulu, Euphrates. Hari ini aku akan mengatakan terakhir kalinya padamu. Jadi dengarkan baik-baik. Aku menikah dengan Kunz atas pilihanku sendiri. Dan tidak ada orang yang memaksaku untuk melakukannya. Menikah dengan Kunz adalah keputusanku dengan senang hati ku buat. Kau mengerti sekarang? Sekarang pergilah dari sini untuk selamanya. Ayo, Euphrates. Ayo kita pergi. Ayo. Cepat.
Pernikahan sudah selesai. Selamat pada kalian berdua. Terima kasih, Guru. Nah, mintalah restu pada orang tua. Guns, ayolah. Pertama pada Guru dulu. Semoga bahagia. Semoga bahagia. Semoga diberkati. Kau tahu sayang, setelah ayahmu meninggal, ibu selalu berpikir, kalau saatnya tiba maka kau harus dewasa dan harus pergi ke rumah mertuamu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bagaimana bisa aku hidup tanpa dirimu? Dan akhirnya sekarang putriku sudah dewasa, lalu itu menjadi impian terbesar. Dan impian ibu adalah saat ibu mendandani putri ibu sebagai pengantin. Dan sekarang ini, ibu bisa melihat warna merah di dahimu dan saat kau akhirnya bisa menjadi istri dari seseorang. Dan kau akan menjadi menantu dari keluarga lain. Dan hari ini impian ibu terwujud. Ibu bisa tidur dengan tenang, sayang. Karena hari ini, putri kecil ibu akan memulai hidup baru. Dia akan masuk ke rumah mertuanya. Biarlah dia menjadi anak baik. Ibu. Tidak, sayang. Biar ibu selesaikan dulu. Sayangku, api suci pernikahan ini. Api itu benar-benar suci. Tidak ada hal buruk padanya, sayang. Dan hari ini, kau sudah terikat dalam ikatan yang sangat suci. Karena itu, ibu mohon, jagalah ikatan ini dengan kasih sayang dan rasa hormat, sayang. Gun, sayang. Apapun yang terjadi hingga hari ini, anggap saja itu adalah mimpi buruk, sayang. Sebenarnya itu semua salahku. Dan hari ini hidup seseorang hampir saja kacau karena masalah pribadi ibunya. Ini adalah pertolongan dari Tuhan. Hingga kau bisa kembali ke sini dengan selamat. Untuk bersama-sama dengan Twinkle. Nah, maafkan aku atas semua kesalahan yang harus kau alami hingga sekarang. Aku mohon, maafkan aku. Kau adalah menantuku. Dengan satu syarat, ibu mertua. Tentukan dulu aku adalah menantumu atau putramu. Kau putraku. Jadi tenang saja. Apapun yang terjadi, itu pasti untuk kebaikan. Setidaknya, pecundang yang bernama Euphrates itu sudah hilang dan pergi dari hidup kita untuk selamanya. Mulai sekarang Twinkle jadi tanggung jawabku. Jadi ibu tidak usah khawatir. Ibu mengerti sekarang? Hanya dengan satu syarat ya. Kau juga tentukan akan memanggil aku bibi atau ibu. Dan jangan pernah memanggil ibu mertua. Ibu. Tunggu sebentar ya, aku akan ke sana. Manohar, Iya, Guru. sekarang saatnya ritual pelepasan. Kita harus pergi sekarang. Iya, baik, Guru.
Nyonya Lila. Iya. Guns dan Twinkle akan ganti baju kemudian kesini lagi dalam waktu 10 menit. Kemudian kita bertemu di kuil dan kita adakan ritual pelepasan di sana. Setelah itu kita akan pergi ke Amritsar. Oh ya, baiklah. Cingki, kau dan Bubbly ajak Twinkle ke kamarnya untuk bersiap ya. Cepatlah. Ayo, cepat. Ibu, Nak. Iya. aku ingin memberitahu ibu sesuatu. Nak, kita kan bisa ngobrol nanti. Momen suci untuk ritual pelepasan nanti bisa terlewat. Kita tidak boleh menundanya. Ayo cepatlah. Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada ibu. Ibuku masih menganggap kalau Euphrates lah yang mengejarku. Itu pun karena perselisihannya dengan Bibi Anita. Tapi ibu tidak tahu kalau aku memang pernah mencintai Euphrates pada saat itu. Aku sama bersalahnya dengan Euphrates karena telah merahasiakan ini. Tadi ibu sudah mendengarnya. Dan ibu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Euphrates. Tapi aku tidak bisa menyimpan semua ini sendiri. Kenyataannya adalah putri ibu juga bersalah. Karena aku pernah mencintai Euphrates dan merahasiakan semuanya. Hari ini akan kumulai hidup baruku dengan mengatakan yang sebenarnya. Akan kuceritakan semua kebenarannya pada ibu. Hari ini sebelum upacara pelepasanku, aku juga harus melepaskan semua kesalahan yang pernah kubuat sebelum menikah. Aku harus menceritakan semuanya tentang Euphrates pada ibu. Tapi bagaimana mengatakannya? Apa yang harus kulakukan? Akhirnya hari itu tiba. Saat Twinkle harus meninggalkanku dan pergi ke rumah mertuanya. Meski aku sudah berusaha, perempuan ini tetap bisa menjadi menantu. Aku tidak bisa mencegah hidup Kunz menjadi kacau. Kunz Sarna, akhirnya setelah banyak masalah pernikahanmu terwujud juga. Dan setelah ini terwujud, kau harus memenuhi tanggung jawab dan komitmen ini seumur hidup. Kalau ini menyangkut orang lain mungkin akan lebih mudah, tapi dengan Twinkle Taneja, semoga Tuhan membantuku. Ya Tuhan, berikanlah aku kekuatan dan juga kesabaran untuk mendampingi gadis ini. Ibu, sebenarnya banyak sekali yang ingin langsung aku katakan pada ibu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah merekam semuanya di sini. Tolong ibu dengarkan dulu ya. Ibu tahu sayang, kau benar-benar menyayangi ibu kan? Kau tahu betapa ibu akan merindukanmu. Karena itu kau merekam suaramu dan memberikan pada ibu, kan? Twinkle sayang, kau memang selalu memikirkan ibumu lebih dulu. Semoga semua orang mempunyai putri sepertimu. Terima kasih sayang. Ritual pelepasan sebaiknya sekarang.
Paman akan merawat ibu, kan? Pasti, Nak. Itu pasti. Bibi Pini, kalau aku pernah menyinggung perasaan Bibi, tolong maafkan aku ya. Dasar kau ini, kenapa bicara begitu? Meski kau akan pergi, kau tetap membuat makeupku rusak. Belajar yang rajin ya sayang. Hah? Kau suka sekali dengan baju pinku kan? Ambil saja. Karena kau lucu kalau memakainya. Dan sepatu hak tingginya juga ambil saja. Kakak, aku akan merindukanmu setiap hari. Tangan seorang ibu untuk memberi restu anaknya bukan digunakan untuk memohon. Semua restuku aku berikan untukmu, sayang. Karena sekarang ini kau dan Twinkle satu kesatuan. Dengar, sayang, Twinkle tidak akan dapat pasangan yang lebih baik darimu. Tapi kali ini aku bisa mengatakan satu hal yang pasti. Selama kau bisa membahagiakan Twinkle dan selalu menjaganya, seperti itulah juga Twinkle akan membahagiakanmu dan dia akan mengurusmu, sayang. Ya ampun, lihat kelakuan kakak dan kakak ipar. Ngomong-ngomong, apa kalian tahu? Kelakuan seperti itu yang menandakan awalnya cinta. Kalian berdua serasi sekali. Nyonya Lila, kita harus pergi sekarang. Aku sudah pesankan hotel untuk Kunz dan Twinkle. Kamar bulan madu. Dan kami akan pergi ke Amritsar. Gua harap tidak ada masalah. Kamar bulan madu, ayah. Hei, Kunz. Reaksimu seolah kau mau dikirim ke hutan, bukan ke kamar bulan madu. Ngomong-ngomong, aku juga akan ikut dengan kalian. Besok kan ritual pelepasan, jadi aku harus membawamu kembali kemari. Oh tidak, semalaman berdua bersamanya dalam satu kamar, ini malah petaka. Ya Tuhan, semalaman bersamanya, aku harus berduaan di kamar. Dengar, tenang saja. Aku sudah siapkan semuanya. Kamarmu sudah siap. Kau pikirkan saja tentang malam pertamamu. Dan iya, ambillah ini. Kakak, aku tidak butuh ini. Dasar kau ini, kau perlu ini. Ini penting sekali, jangan lupa. Ambillah ini. Apa ini? Ini hadiah dariku. Kenapa hadiahnya ini? Ih, karena ini adalah malam pertamamu. Tidak, aku tidak mau ini. Kalau kau pakai ini, malam pertamamu akan lebih spesial. Kenapa kami tidak bersama kalian saja? Ya, Paman. Kami akan ikut saja dengan Paman. Aku dan Twinkle sudah memutuskan, kita semua bersama saja, jangan terpisah. Iya, Paman. Hei, kalian aneh sekali.
Biasanya pasangan yang baru menikah selalu mencari kesempatan untuk berduaan. Mereka selalu begitu. Tapi kalian malah, keluarga memberi kalian kesempatan. Tapi kalian malah tidak mau. Twinkle, aku yakin. Kunz yang memintamu untuk mengatakan itu kan? Kalau begitu, dia tidak berhasil. Mobil kalian sudah menunggu, jadi kalian pergilah ke hotel, oke? Jangan terlalu dipikirkan ucapannya, ha? Twinkle, ibu tahu kalau kau merasa takut. Tenang saja sayang. Hari ini akan menjadi hari yang terbaik dalam hidupmu. Karena Kunz adalah pria yang bertanggung jawab. Dia akan menjagamu sayang. Jadi kau tidak usah takut. Jadi mulailah kehidupan barumu ini dengan senyumanmu. Ayo, tunjukkan senyum cemerlangmu sayang. Bagaimana aku harus mengatakan pada ibu kalau pernikahan ini hanya taktik saja? Di antara aku dan Kunz tidak terjadi apapun seperti yang ibu pikirkan. Tidak ada cinta ataupun persahabatan, hanya ada pura-pura. Apa ini? Ini punyaku. Tentu bukan punyaku. Tolong kemarikan tasnya. Mintalah dengan sopan. Tolong berikan tasku. Ini rumah kami. Tapi kali ini kakiku tidak mau melangkah maju. Benar-benar tidak mau masuk ke dalamnya. Karena aku tahu Twinkle tidak lagi menunggu aku di dalam rumah itu. Rumah itu suasananya hidup karena ada Twinkle. Tapi tanpa ada dia, rumah ini terasa sepi. Sekali lagi aku akan sendirian sekarang. Lila, Usha, ada apa ini? Aku harap tidak ada apa-apa. Lila, ada sesuatu yang mau aku bicarakan. Apakah sangat penting? Tidak ada apa-apa kan? Apakah ada kekurangan dari pihak kami saat melaksanakan pernikahan? Pernikahan itu sudah selesai, Lila. Dan itu pun sebenarnya tanpa persetujuan. Meskipun aku tidak suka, tapi Twinkle akan memasuki rumahku sebagai menantuku. Dia sudah banyak berbuat kesalahan dan kebodohan, hingga sulit sekali melupakan itu. Tapi meskipun begitu, akan tetap kuberi dia kesempatan demi kebahagiaan keluarga. Tapi aku ingin mengatakan satu hal dengan jelas padamu. Kalau karena Twinkle, reputasi keluargaku tercoreng, atau dia membuat masalah, atau dia membuat anakku Kunz sampai merasa sedih, maka aku tidak akan ragu menyuruhnya pulang padamu. Dengar, Usha. Apa yang sudah kau katakan ini? Aku katakan padamu, aku sangat mengenal Twinkle. Dia tidak akan sengaja menyakiti siapapun. Aku benar-benar mengenalnya. Iya, dia memang sedikit kekanakan dan kadang membuat kesalahan. Tapi kau juga akan menjadi ibunya, kan? Jadi kau berhak untuk memarahinya.
Tapi jangan berikan dia hukuman dengan mengusirnya kemari. Aku mohon. Dengar, Usha. Twinkle itu sangat sederhana dan juga polos. Hatinya sangat bersih dan dia sensitif. Tapi dia juga gadis yang bertanggung jawab dan juga pengertian. Kalau kau jelaskan padanya, dia pasti akan mengerti dan juga menurut padamu. Lagi pula, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bukankah masih ada aku? Aku tidak akan kemana-mana. Kalau ternyata dia tidak paham dengan keinginanmu, maka kau bisa adukan dia kepadaku. Akan kujelaskan padanya. Kau tidak usah mengusirnya. Aku mohon padamu, Usha. Jangan pernah melakukan hal seperti itu, karena itu akan membuat malu. Setidaknya berilah dia kesempatan untuk menyesuaikan diri seperti keinginanmu itu. Aku mohon, Usha. Dengar, Lila. Aku tidak seperti ibu mertua yang ada di drama TV. Ibu mertua yang selalu bersikap buruk pada menantunya. Tapi Twinkle juga harus sadar kalau dia bukan anak kecil lagi. Karena dia sudah menikah dan sudah menjadi menantu di keluarga kami. Aku tidak pernah suka dengan sikapnya dari awal. Karena itu aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Tapi bagaimanapun dia akan tinggal di rumah kami. Maka sikapnya harus dirubah. Berapa kali harus kumaafkan kesalahannya? Hanya karena kau, aku mau memberinya kesempatan lagi. Jadi sebaiknya dia harus segera merubah sikapnya secepat mungkin. Hanya itu cara satu-satunya. Aku permisi dulu. Aku benar-benar yakin, Usha. Twinkle tidak akan mengecewakanmu. Aku yakin itu. Ya Tuhan, jagalah putriku di rumah mertuanya. Saat ini ibu pasti sudah mendengar rekamanku. Aku akan telepon dan menanyakannya. Aku juga harus minta maaf karena aku merahasiakan hal sebesar itu darinya. Aku sering sekali berbohong padanya. Aku tidak tahu apa ibu bisa memaafkanku atau tidak. Twinkle? Twinkle? Mungkin ibu sudah mendengar rekamannya. Karena itu suara ibu terdengar serius sekali. Ibu, aku minta maaf. Aku memang salah pada ibu. Aku bukan anak yang baik. Aku sudah membuat ibu kecewa. Aku sudah sangat merepotkan ibu. Ibu harus banyak menahan diri karena aku. Tapi walaupun begitu, ibu tetap sayang padaku. Tapi ibu, aku mohon, maafkanlah aku. Terserah ibu mau marah padaku karena semua kesalahanku atau tidak. Ibu juga boleh memukulku. Tapi aku mohon jangan marah padaku, Bu. Tolong. Hei, sudahlah Twinkle. Jangan menangis, nak. Kau sudah memulai kehidupan yang baru, kan? Jadi lupakan masa lalu itu. Singkirkan kenangan masa lalu dari hatimu dan mulailah hidup barumu. Dan mulailah berbaur dengan keluarga barumu itu. Itu lebih penting. Jadi kenapa kau bersikap seperti ini, hah? Aku sudah sangat merepotkan ibu dan selalu menyakiti hati ibu, iya kan? Anakku sayang, untuk apa ibu marah padamu, nak? Hah? Apa ibu sudah memaafkanku? Iya, ibu sudah memaafkanmu. Sekarang jangan menangis lagi dan lupakan masa lalumu. Jadi luangkan waktumu sekarang bersama dengan Kunz. Dia pasti menunggumu. Ayo. Dasar Twinkle. Ibu, aku tahu. Pasti sulit bagi ibu memaafkanku setelah ibu tahu semuanya. Tapi aku juga tahu kalau ibu tidak bisa marah berlama-lama pada Twinkle kecilmu ini. Tapi aku senang. Sekarang ibu sudah tahu semuanya. Aku tidak perlu berbohong lagi pada ibu. Siapa yang melakukan ini?
Pasti dia yang melakukannya. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Apalagi rencana aneh yang sedang dia pikirkan. Aku tidak lagi bisa percaya padanya setelah kejadian malam itu. Aku harus jaga jarak 5 meter dari orang aneh itu. Lalu kenapa kalau dia punya kumis? Aku juga wanita yang tangguh kok. Tapi kalau tetap ada masalah, maka aku akan memanggil security. Akan kubilang pada mereka ada penjahat masuk ruanganku dan dia harus diusir. Tenang saja Twinkle Taneja, kau gadis pemberani. Kau bisa bereskan dia. Kau bisa bereskan Kun Sarna. Iya kan? Tapi ya Tuhan, kalau benar terjadi masalah, aku mohon lindungilah aku ya Tuhan. Aku mohon. Sebelum dia kembali, aku mau mandi lalu aku tidur. Lovely Sing, tadi di atas mobil ini aku meletakkan kaset kecil di situ. Kau melihatnya tidak? Tidak, Bu. Tidak lihat. Aku tidak sengaja meninggalkannya di situ. Ayo cari. Baik, Bu. Aku cari. Di mana ya barang itu? Bagaimana bisa tidak ada di sana? Ah, ya ampun. Apa yang sudah direkam oleh Twinkle untukku? Aku benar-benar sangat ceroboh. Aku melihat Usa lalu tidak sengaja meninggalkannya di atas mobil. Luar biasa. Saat ini aku menikah dengan si Ratu Drama. Lalu belum lagi ini. Tasnya ada di sini, tapi di mana orangnya? Dia pasti jalan-jalan ke taman. Dia bahkan tidak punya etika. Jangan meletakkan tas di atas kasur. Tidak sopan. Untung saja dia tidak di sini. Setidaknya aku bisa tenang di sini. Bagaimana bisa aku habiskan semalaman berdua dengannya di satu kamar? Kunz, begini saja. Kau tidur sebelum dia kembali. Jangan beri dia kesempatan. Aku akan ganti baju, lalu tidur. Itu yang terbaik. Pertama-tama, kita bereskan ini dulu. Keanan juga ada-ada saja. Biasanya orang yang lebih tua memberi restu, tapi Keanan malah memberi ini supaya... Aku jadi bingung. Benda ini harus kubuang kemana ya? Kau membawa itu? Menjijikan. Jadi dari tadi kau ada di kamar mandi? Iya, lalu kenapa? Dasar laki-laki murahan. Kau tidak punya malu ya? Ini... Pikiranmu saja yang kotor. Ini bukan punyaku. Keanan yang menaruhnya di kantungku saat aku pergi. Aku belum sempat membuangnya. Kenapa kau di kamar mandi tidak bilang padaku? Oh, maaf ya, Kunz. Aku tidak memberitahumu. Lain kali kalau aku ke kamar mandi, kukirim Merpati ya. Merpati yang membawa pesan kalau Twinkle lagi ada di kamar mandi. Kalau aku tidak di kamar, artinya aku ada di kamar mandi sedang ganti baju. Apa kau tidak bisa berpikir ke situ? Aku saja langsung mengerti. Oh ya, satu lagi. Kau duduk dan nikmati saja lagumu. Aku juga sudah tahu seleramu. Saluran ini bukan punya kakek nenek moyangku. Makanya lagunya adalah seleraku, hah? Pikiranmu kacau sekali. Aku ganti salurannya karena tidak ada yang lain. Jangan buat alasan terus, mengerti? Dan kenapa kancing bajumu dilepas? Kau merasa tampan ya? Itu yang mau kau bilang. Bukan itu. Aku hanya ingin merasa nyaman sedikit dan... Kau merasa apa? Hanya karena aku sendirian, jadi kau mau memanfaatkan keadaan. Tolong jauhi aku, Kun Sarna, mengerti? Kau ini cerewet sekali ya. Kau selalu cari kesempatan untuk ngomel. Sudah, jangan banyak bicara. Jauhkan benda itu dariku. Cepat buang. Aku tidak mau membuangnya. Karena kau tidak suka, kau saja yang buang. Kau yang buang. Ayo buang. Buang saja. Kau saja yang buang. Menjijikan. Masuk.
Selamat malam, Nyonya. Selamat malam, Tuan. Tuan dan Nyonya Kunsarna. Apa itu? Ini kue, Nyonya. Hari ini kan hari pernikahan kalian berdua. Selamat ya, Nyonya. Selamat ya, Tuan. Berani sekali kau menulis nama Twinkle Sarna di kue ini. Namaku Twinkle Taneja. Siapa yang menyuruhmu menulis itu? Aku hanya akan makan kuenya kalau tulisannya Twinkle Taneja. Maaf, Nyonya, tapi itu sebelum Anda menikah, kan? Sekarang kan Anda sudah menjadi Nyonya. Kau tidak usah mengajariku. Cepat bawa kue itu dan tuliskan Twinkle Taneja di kuenya. Baru aku akan makan kuenya. Baik, Nyonya. Itu tidak perlu. Kau tidak salah membawa kue itu. Karena kami sudah menikah, kami adalah Tuan dan Nyonya Sarna. Lagi pula nama Sarna berbeda dari nama-nama lainnya. Nama itu mengandung arti bapak. Kau tidak dengar perkataanku. Ambil ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Nyonya. Tuan, semoga malam ini menyenangkan. Permisi. Ya, tutup pintunya kembali. Baik, Tuan. Namaku Twinkle Taneja. Aku tidak peduli setelah menikah, apapun yang terjadi, aku tidak akan mengubah namaku. Itu tidak baik. Apa pengaruhnya itu sekarang? Kau sudah menikah denganku, jadi mulai sekarang kau adalah Nyonya Kunsarna. Berani sekali kau menyebutku Twinkle Sarna. Katakan Twinkle Taneja. Namaku Twinkle Taneja. Katakan Twinkle Taneja. Kalau kau sebut aku Twinkle Sarna, lihat saja apa yang akan kulakukan. Akan kuhajar kau. Oh, aku takut sekali. Nyonya Twinkle Sarna. Kunsarna, akan kuhabisi kau. Habisi saja aku. Itu lebih baik daripada menghabiskan waktu berdua denganmu. Katakan Twinkle Taneja. Katakan. Nyonya Twinkle Sarna. Kau sudah selesai? Aneh sekali. Maaf. Berikan pisaunya. Aku bilang berikan pisaunya. Cepat. Pisaunya. Menjauh dariku. Berikan Aku pisaunya. bilang menjauhlah. Pisaunya. Menjauhlah. Ayo cepat. Menjauhlah dariku. Kenapa ini terjadi ya Tuhan? Aku Twinkle Taneja sampai sekarang. Tapi ini semua terjadi hanya karena 7 putaran suci itu. Setelah menikah, jati diriku, namaku, semuanya berubah. Kenapa ini hanya terjadi pada wanita? Kenapa ini hanya terjadi pada wanita ya Tuhan? Ini buruk sekali. Tidak semua orang sederajat. Tidak semua orang bernasib sama. Aku tidak akan mengubah namaku. Aku dalam keadaan apa ini? Seperti pengemis, dia merendahkanku. Baru 1 malam saja seperti ini. Apalagi kalau seumur hidup bersamanya. Dasar gila. Begini saja, aku harus bicara padanya. Dan aku harus tegaskan. Kalau aku adalah pemimpin di sini. Tamatlah dia sekarang. Saatnya tidak tepat kalau aku bicara padanya sekarang. Aku harus memberinya ruang. Lagi pula dia tidak akan mendengarkanku. Nanti saja aku bicara padanya.
Cara mereka menagih biaya seolah-olah ini Disneyland, bukan hotel. Tapi pelayanannya aku merasa buruk sekali. Mereka belum juga memasang tanda jangan diganggu. Ini kondisiku pada malam pertama pernikahan. Bolak-balik ke sana kemari seperti bola. Ini luar biasa. Dan itu semua karena Twinkle Taneja yang sudah jadi Twinkle Sarna. Tapi tidak mau terima. Mungkin aku juga harus memasang tanda ini. Dengan begitu, dia tidak akan menggangguku lagi. Kenapa gelap sekali di sini? Kelihatannya dia sudah tidur. Akhirnya kau datang juga, sayang. Aku tahu kau tidak bisa berjauhan dariku. Ayo, mendekatlah, sayang. Ada apa dengan suara Twinkle? Kenapa suaranya jadi beda? Oh, sayang, kenapa tubuhmu sekarang jadi berotot seperti ini? Twinkle? Oh, perutmu juga six-pack. Dengar dulu. Oh, sayang, kenapa kau malah ke sana? Ayo sini, sayang. Apa bulan madu? Mendekatlah denganku. Tunggu. Sayang, aku kau tidak salah. sabar dari tadi. Sudah, lepaskan. Sayang. Kau ini siapa? Pergi kau dari sini. Kau ini siapa? Sayang. Pak, tolong aku, Pak. Aku kira dia itu adalah kau. Katakan sejujurnya siapa pria itu? Aku juga tidak tahu, sayang. Mana mungkin kau tidak tahu siapa dia? Sungguh aku tidak tahu. Aku kira dia itu kau. Tadi sengaja aku matikan lampunya ingin memberikan kejutan. Memperkosa. Hei, apa yang kau katakan ini? Aku tidak sengaja masuk ke kamar ini. Aku ini laki-laki polos, baik dan juga terhormat. Kau jangan bohong. Aku tahu pria macam apa kau ini. Begitu kau lihat wanita muda dan cantik, kau langsung mendekatiku. Hei, apa maksudmu? Apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak seperti itu. Aku tidak sengaja masuk kemari dan aku bahkan tidak tahu. Bicara yang jujur Aku sekarang. mengatakan yang sejujurnya, padahal aku pria baik-baik. Oh begitu, karena kau pria baik-baik, kau bisa seenaknya masuk ke kamar orang, ya? Cukup. Hanya kamarmu saja, bukan kamar siapapun. Maksudku kamarku. Maksudku kamarmu, aku kira kamarku. Aku tidak sengaja masuk ke kamarmu, tapi kendalikan istrimu. Dia seperti ingin memakanku. Apa-apaan itu? Hah? Bagaimana kalau aku tidak bisa bernafas? Coba lihat ukurannya dan lihat ukuranku juga. Hei, aku tahu niatmu. Kau sengaja masuk ke sini karena kau ingin melecehkanku, benar kan? Tunggu saja, akan kupanggil polisi. Tunggu sebentar. Pak, tolong dengarkan penjelasanku dulu, Pak. Aku baru saja menikah kemarin dan istriku ada di kamar sebelah. Kalau tidak percaya, cek saja sendiri. Oh, jadi kau itu pengantin baru? Iya. Ya. Baiklah, kita pastikan sendiri saja. Kita akan lihat. Dan kau duduk saja di sini. Diam ya, jangan kemana-mana. Kau mengerti? Ayo ikut. Orang suka buang sampah sembarangan. Kalau Ibu Anita melihat ini, bisa-bisa dia membecatku. Ayo, silakan Pak. Ini kamarku dan istriku ada di dalam. Kau bisa tanya sendiri. Di mana lagi dia? Ayo buka pintunya. Kenapa kau lama sekali membuka pintunya? Aku Kunz dan ini istriku Twinkle. Twinkle, katakan pada orang ini kita pasangan dan kau adalah istriku. Apalagi yang kau pikirkan? Katakan kalau kau istriku. Tunggu sebentar, Pak. Kau diam saja, biar aku yang tanya. Apakah benar Anda adalah Nyonya Sarna dan dia adalah suamimu? Nyonya Sarna? Siapa itu Nyonya Sarna? Jelas bukan. Aku Twinkle Taneja.
Pak, maaf, dia cuma bercanda. Twinkle, ini bukan saatnya bercanda. Katakan padanya kalau kita suami istri dan kau adalah istriku. Tadi kan aku sudah bilang, apa kau tidak mengerti juga? Namaku Twinkle Taneja, bukan Sarna atau apapun. Kau ini sudah gila ya. Dengar ya, Pak. Cukup. Hentikan semua ini. Pertama, kau melecehkan istriku yang cantik dan seksi itu, dan sekarang kau mau gadis ini berbohong untukmu, iya? Kau tidak punya malu ya? Pak, aku mengatakan yang sejujurnya. Aku tidak bohong padamu. Sekarang apapun yang mau kau katakan, sampaikan di kantor polisi. Dasar pengganggu wanita, ayo ke kantor polisi. Aku tidak bohong, Pak. Bawa saja dia, bawa saja ke kantor polisi. Aku tidak menyangka dia berlaku seperti itu pada istri tuan. Menjijikan sekali. Twinkle, aku tidak melakukan apapun. Tolong katakan padanya. Twinkle, Twinkle. Sekarang ayo kita ke kantor polisi. Kau bisa mengatakan semuanya di sana. Sebentar, Pak. Ayo, Twinkle. cepat. Ayo, Twinkle. Mungkin perbuatanku salah pada Kunz. Dia memang menyebalkan, tapi selama ini dia juga sudah banyak membantuku. Seharusnya sekarang tidak kutambahkan lagi masalahnya. Waktu itu ibu juga bilang kalau kita harus menghargai suami kita. Apa yang harus kulakukan? Aku rasa saat ini aku harus membebaskannya dari polisi. Telepon dari paman. Kenapa paman telepon? Apa jangan-jangan ibu memberitahu paman tentang aku dan Euphrates? Apa yang harus kujelaskan pada paman? Halo paman. Halo Twinkle, apa kabarmu? Baik paman. Baik, begini. Besok jam 8 pagi aku akan ke sana menjemput kalian berdua. Ritual pelepasan harus dilaksanakan tepat waktu. Jadi jangan telat ya. Iya paman. Paman tenang saja. Pagi-pagi aku akan bangun dan bersiap-siap. Bagus. Paman sudahi dulu ya. Selamat malam. Ya ampun. Besok pagi aku harus kembali untuk ritual perlepasan. Jadi aku harus membebaskan Kunz dari penjara.